Halo saudara-saudara, kita berjumpa kembali dalam serial akuntansi sektor publik, masih membahas mengenai akuntansi untuk organisasi non-laba. Pada video ini, saya akan menjelaskan ilustrasi bagaimana pencatatan transaksi-transaksi di sebuah organisasi yayasan. Yayasan yang akan kita jadikan ilustrasi, misalnya adalah yayasan pendidikan untuk penderita autisme Surabaya, katakanlah begitu. Nah, sudah tersedia neraca awal, kemudian ada transaksi-transaksi selama 1 bulan. Nah, transaksi itu bagaimana pencatatannya dan bagaimana setelah dicatat nanti dikemas menjadi sebuah laporan. Mari kita ikuti lagi detail dari ilustrasi ini. Ya, ini misalnya Yayasan Pendidikan Autisme Surabaya yang didirikan oleh beberapa mahasiswa. Pada neraca awal per 1 April tahun 2021 menunjukkan adanya aset sebesar 85 juta, peralatan 45 juta, sehingga total aset 130 juta. Yayasan tidak memiliki kewajiban, tidak memiliki utang, sedangkan aset bersih atau ekuitas ada 2, yaitu aset bersih terikat 45 juta dan aset bersih tidak terikat 85 juta. Seimbang ya antara aset dengan kewajiban dan aset bersih 130 juta posisinya. Neraca ini diperoleh setelah dilakukan pencatatan pada saat menerima donasi ya, menerima sumbangan dari para donatur. Nah, setelah itu ada transaksi-transaksi yang perlu dicatat. Saya beralih ke worksheet berikutnya. Nah, ini adalah transaksi-transaksinya. Yang pertama, katakanlah ini yang transaksi awal ya. Pertama, yayasan membeli bahan habis pakai, spidol, kertas, lem, dan sebagainya sebesar 500.000. Bagaimana mencatat transaksi ini? Ini transaksi yang biasa dilakukan di organisasi bisnis juga. Maka kita melakukan pencatatannya sama dengan organisasi bisnis, yaitu menambah bahan habis pakai pada debit dan kas pada kredit sebesar 500.000. Ya. Ini jurnalnya. Jelas ya? Ini transaksi yang biasa digunakan di perusahaan juga. Jadi sama. Nah, kita masuk ke transaksi nomor 2. Menerima hibah. Hibah itu berarti menerima bantuan, donasi. Hibahnya adalah sebuah ruko rumah toko di Jalan Ngagel dari seorang pengusaha. Ruko itu harus digunakan untuk kegiatan sekolah autis. Penilaian aset menunjukkan bahwa tentu saja ruko itu berdiri di atas tanah, ya, sehingga ada 2 aset, yaitu tanah 50 juta nilainya dan bangunan nilainya 40 juta. Katakanlah begitu ya. Sehingga yayasan ini menerima 2 aset. Nanti ditulis di sini tanah debit 50 juta, bangunan juga debit 40 juta. Ya. Bantuannya tidak berupa uang tapi berupa harta. Harta tetap. Nah, masalahnya sekarang kreditnya. Kita mencatat ini sebagai pendapatan donasi ya, pendapatan sumbangan. Terikat apa tidak terikat? Kita bisa menganalisis, dilihat dari kasusnya. Pengusaha itu menghibahkan ruko dan harus digunakan untuk kegiatan sekolah. Berarti ini sifatnya adalah terikat. Nah, sifatnya terikat karena tidak boleh digunakan untuk apapun yang tidak terkait dengan kegiatan pendidikan autisme. Maka jurnalnya kredit pendapatan sumbangan dalam kurung terikat.
Baik, sekarang kita masuk ke transaksi yang nomor 3. Saya naikkan ya. Transaksi nomor 3, membeli bangku, meja, karpet untuk ruang belajar dan terapi. Totalnya 20 juta. Ini adalah transaksi biasa yang juga terjadi di perusahaan berorientasi laba. Nah, itu membeli apa? Membeli peralatan ya, membeli peralatan. Jadi jurnalnya pada debit adalah peralatan 20 juta dan kreditnya adalah kas juga 20 juta. Oke, sekarang yang berikutnya, nomor 4. Menerima uang pendaftaran dari orang tua siswa. Jadi yayasan juga menerima uang dari orang tua siswa. 15 juta. Misalnya ada beberapa orang tua yang membayar, totalnya 15 juta. Maka debitnya adalah kas. Biasanya 15 juta. Masalahnya sekarang kreditnya apa? Kreditnya ya sama, ini adalah pendapatan. Pendapatan. Tapi bukan pendapatan sumbangan. Karena ini terkait dengan kegiatan operasional, kegiatan usahanya dari yayasan itu. Yaitu melakukan pembelajaran untuk siswa, untuk anak autis. Sehingga ini adalah pendapatan jasa. Jadi pendapatan jasa kredit 15 juta. Jelas ya? Sekarang transaksi yang nomor 5. Meluncurkan program seminar autisme dengan narasumber dokter dari Fakultas Kedokteran Unika Widya Mandala. Jadi dia meluncurkan sebuah program. Ini program penggalangan dana. Karena seminar itu menjual tiket. Tiketnya dapat duit. Duit itu digunakan untuk kepentingan yayasan gitu ya. Hasil penjualan tiket memperoleh uang sebesar 10 juta. Jelas kalau ini berarti debitnya adalah memperoleh duit. Jadi kasnya debit 10 juta. Dan kreditnya adalah pendapatan. Tetapi bukan pendapatan sumbangan ya. Tapi pendapatan program seminar. Ya. Atau pendapatan dari program penggalangan dana juga boleh. Program seminar. Bukan jasa, karena ini operasinya tidak rutin. Seminar itu tidak rutin, tapi program penggalangan dana. Di pendapatan program seminar. Sekarang nomor 6. Membayar biaya sewa gedung dan konsumsi untuk seminar autisme 3 juta. Jadi ini masih terkait dengan yang nomor 5. Seminar itu menyewa gedung. Gedungnya membayar. Seminar ada konsumsinya, konsumsinya membayar. Maka tentu saja di sisi kredit ada uang. Kas kredit karena kasnya keluar ya. Debitnya adalah beban. Beban apa? Ini adalah terkait dengan seminar. Seminar berarti ini adalah program seminar. Maka bebannya bisa kita sebut sebagai beban program seminar 3 juta dan kas kredit 3 juta. Jelas ya? Yang nomor 7, membayar biaya gaji pegawai 2 juta, membayar listrik dan air 300.000. Nah, ini terkait dengan kegiatan operasional yayasan. Bukan kegiatan tertentu, bukan kegiatan seminar, tapi kegiatan rutin. Maka ini termasuk dalam kategori beban manajemen dan umum. Ya. Tapi tetap kita menulisnya sebagai beban gaji pegawai dan beban utilitas debit. Sedangkan kreditnya karena dibayar berarti kasnya keluar, kasnya kredit sebesar 2.300.000. Oke, sekarang yang terakhir nomor 8. Pada akhir bulan, dilakukan penghitungan sisa persediaan bahan habis pakai, yaitu 300.000. Artinya ini ada aktivitas stok opnam, bahan habis pakai. Kita lihat transaksi nomor 1, memang ada bahan habis pakai. Kita lihat transaksi nomor 1 kan pernah membeli spidol, lem, kertas 500.000. Nah, selama operasionalnya 500.000 itu ternyata tinggal 300.000. Berarti ada pengurangan menjadi beban sebesar 200.000. Maka jurnalnya adalah
Ini lajunya dilakukan di jurnal penyesuaian ya. Adalah beban bahan habis pakai 200.000 dan bahan habis pakai di kredit 200.000. Oke. Eh, tentu kalau siklus akuntansi ya sama, Anda harus melakukan posting ke buku besar, kemudian direkap, dan setelah itu dari buku besar itu dimasukkan ke dalam laporan keuangan. Nah, ini misalnya contoh, saya sudah menulis di sini laporan aktivitas ya. Ini laporan aktivitasnya, saya besarin sedikit. Ya, ini laporan aktivitas atas transaksi yang terjadi. Jadi saya tinggal tarik saja. Lihat laporan aktivitas itu formatnya yang di satu kolom ini ya, kolom ini. Ini adalah kolom yang terkait dengan akun. Jadi isinya adalah pendapatan dan beban. Kemudian di sini tidak terikat, terus terikat. Jadi saya kurang. Nah, tidak terikat dan terikat. Ya, jadi perlu kita masukkan. Misalnya, pendapatan sumbangan tadi ada pendapatan yang tidak terikat 90 juta. Ya, ini kan asalnya dari sini. Ya, ini 90 juta. Kita masukkan saja ya. Saya rekap. Kemudian pendapatan jasa itu masuk tidak terikat. Kenapa? Ya karena hasil dari pendapatan jasa itu boleh digunakan untuk apapun sehingga sifatnya tidak terikat. Demikian pula program pendapatan yang diperoleh dari penggalangan dana dari program seminar misalnya. Itu juga sifatnya tidak terikat. Nah, dari sini sudah kelihatan total pendapatannya, kemudian bebannya. Bebannya tadi sudah saya jelaskan, beban gaji, utilitas, beban BHP itu masuk dalam kategori beban manajemen dan umum. Sifatnya tidak terikat. Sedangkan beban program itu adalah terkait dengan tadi penyewaan gedung dan konsumsi untuk program seminar. Itu beban program seminar. Sifatnya juga tidak terikat mengikuti pendapatannya. Karena pendapatannya kan sifatnya tidak terikat, maka bebannya juga tidak terikat. Nah, di sini penambahan aset bersih yaitu pendapatan dikurangi beban yang tidak terikat 19.500, yang terikat 90 juta. Totalnya 109.500. Nah, sekarang kita masuk ke laporan posisi keuangan. Sebenarnya ini rekap ini harus menambahkan pula di neraca awal ya. Jadi sudah saya rekap buku besarnya misalnya ya, Anda silakan bikin buku besar. Kemudian buku besarnya saya taruh di sini. Kas 84 juta, bahan habis pakai 300.000 dan peralatan 65 juta dan seterusnya. Jumlahnya 239.500.000. Nah, di sini kewajibannya kosong. Loh, kok tidak seimbang antara kiri dan kanan? Lihat ini 239 tapi jumlah aset bersihnya 130. Ini kan tidak betul karena tidak seimbang. Kenapa bisa begitu? Karena memang belum saya update. Jadi aset bersih terikat ini masih posisi awal, sama dengan neraca awal. Lihat ya, aset bersih terikat 45 juta, di neraca awal juga 45 juta. Oke, saya akan loncat lagi ke laporan. Nah, ini mesti harus kita tambahkan apa? Jadi ini ditambah dengan hasil dari laporan aktivitas. Aset bersih terikatnya itu ada penambahan 90 juta ya, 90 juta. Maka saya tambah 90 juta, saya taruh hasil dari terikat. Ya. Yang tidak terikat juga bertambah. Berapa tambahnya? Saya taruh jumlahnya adalah ini, 19.500 tidak terikat. Saya enter. Ya, sudah, ini berarti bertambah. Ya. Kalau kita mau mengecek formulanya asalnya dari sini. Ini penambahannya. Ya, demikian pula yang 104 ini penambahnya asalnya dari sini. Ya, sehingga total akhirnya sama di kanan dan kiri 239.500.000. Oke, itulah sekilas bagaimana mengerjakan sebuah ilustrasi kasus organisasi non laba, yaitu ya
ilustrasi kasus di Yayasan Pendidikan Autisme. Eh, Siklusnya sama dengan kalau kita mengerjakan di akuntansi pengantar atau akuntansi keuangan, ada buku besar, direkap, ada jurnal penyesuaiannya, ada jurnal penutup. Itu proses yang umum yang sama. Yang membedakan mungkin hanya transaksi-transaksi terkait dengan pendapatan, terkait dengan beban, gitu saja. Kemudian laporan laba rugi, ya kalau yang lebih pas adalah laporan aktivitas, meskipun isinya juga pendapatan dan beban, tapi hasilnya berupa penambahan aset bersih. Selamat belajar, selamat mengikuti ilustrasi ini, semoga menjadi semakin jelas. Terima kasih.